syaitana ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu. Seandainya salah seorang dari kalian ketika menggauli istrinya, dia mengucapkan dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami. Maksudnya adalah kenikmatan biologis jangan syaitan ikut, juga kalau kami diberikan anak jangan syaitan mengganggunya. Kata Nabi SAW dalam penutupan hadis, kalau keduanya ditakdirkan memiliki anak hamil dari hubungan tersebut, maka syaitan tidak akan bisa membahayakan si anak. Bahwasanya memecahkan selaput kegadisan bukan seperti membuka bungkusan makanan, tetapi dia selaput yang sudah tumbuh dari lahirnya si istri, dan itu melekat pada dinding-dinding rahim, maka tentu akan terasa rasa sakit. Dan selaput gadis ini berhubungan sekali dengan sifat malu wanita. Oleh karena itu dia harus melakukannya. Kata beliau, hendaklah suami banyak bercumbu dan bermesraan sebelum mulai memecahkan selaput kegadisan. Ia melakukannya dengan lemah lembut sehingga istrinya bisa jinak bersamanya. Ia harus mencumbui bagian tubuh-tubuhnya yang dibolehkan dalam agama. Dan tentu di sini adalah disebutkan semuanya, karena diharamkan dalam agama hanya meletakkan kemaluan di dubur istri, atau maksud saya dimasukkan ataupun meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas. Selain daripada ini dibolehkan secara syar'i. Dan kaum wanita memang secara medis pun mereka akan mudah untuk melakukan biologis kalau mereka sudah terangsang. Berbeda dengan kita kaum laki-laki, umumnya memang mereka harus bukan harus, begitu mereka sudah akan melakukan biologis, maka dengan tatapan mata saja, mencium bau wangi, melihat baju yang bagus, warna yang menarik, maka sudah cukup untuk membagikan syahwat. Kalau perempuan tidak bisa, mereka harus dirangsang. Terlebih lagi pada saat pemecahan selaput, ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi dia. Oleh karena itu dia harus betul-betul dengan santun dan baik dan mengikhlaskan niatnya bahwasanya ia melakukan ini untuk melakukan biologis yang halal, dan juga agar dia bisa mendapatkan keturunan yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuknya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 223, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri-istri kalian adalah tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana kamu kehendaki, dan dahulukanlah dirimu. Yang dimaksud adalah gayanya, variasinya, itu semua dibolehkan di dalam Islam untuk dilakukan. Kemudian juga dalam hadis sahihain dalam Bukhari Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanatil yahudu taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal fanazalat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ayat tadi Al-Baqarah 223 itu memiliki dua sebab turun. Dua sebab turun. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi mengatakan kepada muslimin, jika laki-laki menyetubui istrinya dari belakang, maka anaknya akan lahir dalam keadaan matanya juling. Maksudnya adalah istrinya dinunggingkan, kemudian si suami meletakkan kemaluan di kemaluan istrinya. Maka turunlah ayat Al-Baqarah 223, dan istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka gaulilah sebagaimana kalian inginkan. Kemudian juga yang kedua adalah orang-orang Madinah terbiasa berhubungan biologis dengan cara si istri di bawah dan suaminya di atas. Sementara orang-orang Mekah terbiasa menggauli istri dengan istri yang ditunggingkan dan digauli dari belakang. Maka pada saat beberapa orang muhajirin dari Mekah yang sempat cerai dengan istrinya karena istrinya tidak mau masuk Islam, hijrah ke Madinah, mereka tidak punya istri, maka mereka menikah dengan wanita-wanita Ansar. Dan wanita Ansar tidak mengenal cara bergaul biologis kecuali dia di bawah, suaminya di atas. Maka terjadilah cekcok di sini. Istri Ansar tidak mau digauli oleh suami muhajir. Terdengarlah kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat tadi. Sebagai penutup, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, komunitas Ansar dulunya penyembah berhala, dan mereka bertetangga dengan komunitas Yahudi yang merupakan ahli kitab. Komunitas Ansar ini memandang bahwa kaum Yahudi memiliki kelebihan dibandingkan mereka dalam hal ilmu pengetahuan,
sehingga komunitas Ansar banyak meniru perbuatan mereka. Di antara yang dilakukan ahli kitab ialah mereka tidak mendatangi istri mereka kecuali dalam posisi miring, dan itu tidak dapat menutupi wanita. Maksudnya adalah tidak bisa memberikan kepuasannya. Komunitas Ansar telah mengambil hal itu dari perbuatan orang-orang Yahudi, sementara orang-orang Quraisy menggauli istri mereka dengan cara yang dipungkiri. Mereka terlentang orang-orangnya. Ketika kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah, salah seorang dari mereka menikah dengan wanita Ansar, lalu ia melakukan hal itu terhadap istrinya. Maka istrinya mengingkarinya seraya kauli aku, jika tidak jauhilah aku. Hingga urusan keduanya menjadi masyhur dan didengar atau terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 223 tadi, istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana yang kalian kehendaki, yakni dari depan, belakang, terlentang, asal saja di tempat kemaluannya dan bukan di duburnya. Allahu a'lam. Dan ini tentunya saya sudah mengatakan teman-teman sekalian pemirsa yang mengikuti acara kita, kalau di buku kita ini ada juga satu bab khusus nanti di akhir-akhir buku yang membahas tentang masalah biologis dalam Islam. Dan ini tentu saya sudah bilang juga dari awal, saya tidak akan membacakannya karena memang ya, itu sangat sensitif sekali tentang masalah tata cara berhubungan biologis dari pengalaman penulis dalam membaca buku dan juga tradisi-tradisi di beberapa negara yang memang tidak melanggar agama. Maka beliau pun coba memaparkan, dan ini bisa Anda membaca secara individu masing-masing. Saya hanya cukup menjelaskan tentang masalah hukum-hukum syar'inya.